1. Apa itu literasi digital kitab kuning dan bagaimanakah sejarahnya, serta apa tujuan dari mata kuliah tersebut? Literasi digital kitab kuning adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan teks-teks agama Islam klasik yang dikenal sebagai kitab kuning menggunakan teknologi digital. Kitab kuning merujuk pada karya-karya ulama klasik yang ditulis dalam bahasa Arab, dan seringkali menggunakan aksara Jawi atau Pegon, Arab Melayu. Dengan literasi digital, santri atau mahasiswa mampu menggunakan perangkat digital untuk mencari, membaca, dan mempelajari kitab-kitab ini secara lebih efektif. Sejarah Kitab Kuning. Kitab kuning sudah ada sejak zaman klasik Islam dan berkembang di dunia pesantren di Indonesia sejak abad ke-16. Kitab ini biasanya ditulis oleh ulama-ulama terkenal seperti Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi, dan banyak lainnya, yang kemudian dijadikan rujukan di pesantren-pesantren. Sejarah di Indonesia, Kitab Kuning menjadi bahan ajar utama di pesantren-pesantren tradisional di Indonesia. Pesantren-pesantren ini memainkan peran penting dalam menyebarkan dan menjaga tradisi keilmuan Islam di Indonesia. Dengan kemajuan teknologi, kitab-kitab kuning mulai didigitalisasi, memungkinkan akses lebih luas dan mudah bagi para santri dan peneliti. Digitalisasi ini juga mendukung preservasi teks-teks kuno dan mempermudah pencarian serta analisis teks. Dua. Jelaskan, bagaimana proses perjalanan dari pesan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu? Ada apa dengan diri manusia? Dan apa yang harus dikenali di dalam diri manusia? 1. Pengenalan diri ma'rifat an-nafs. Proses pertama adalah pengenalan diri sendiri. Pengenalan diri ini lebih dari sekadar mengenali karakter dan kepribadian. Ini mencakup mengenali kelemahan dan kekuatan pribadi, serta memahami apa yang memotivasi tindakan kita, niat di balik setiap perbuatan. 2. Refleksi dan meditasi tafakkur dan tadhakkur. Ini bisa dilakukan melalui mengingat Allah melalui zikir dan doa, memohon petunjuk dan bimbingannya, dan meluangkan waktu untuk merenungkan kehidupan, tujuan, dan hubungan dengan Tuhan. Ini bisa dilakukan melalui mengingat Allah melalui zikir dan doa, memohon petunjuk dan bimbingannya, dan meluangkan waktu untuk merenungkan kehidupan, tujuan, dan hubungan dengan Tuhan. 3. Pembersihan hati tazkiyah an-nafs. Proses ini melibatkan membersihkan hati dari sifat-sifat buruk seperti menghilangkan perasaan superioritas dan arogan, menghindari rasa benci dan dendam. Setelah membersihkan hati, tahap keempat adalah mengembangkan sifat-sifat baik yang dicontohkan oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti bersikap baik dan penyayang terhadap sesama, dan memiliki kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup. Tahap akhir adalah meningkatkan hubungan dengan Tuhan melalui tawakal, mengandalkan sepenuhnya kepada Allah dalam segala hal, mahabbah, mencintai Allah lebih dari segala sesuatu, dan syauq, memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Allah. Apa yang harus dikenali dalam diri manusia? Dalam proses ini, ada beberapa aspek penting yang harus dikenali dalam diri manusia, yaitu: pertama, mengenali hakikat diri sebagai makhluk yang lemah dan bergantung kepada Allah. Kedua, menyadari potensi yang diberikan Allah, serta batasan-batasan yang ada pada diri. Menentukan tujuan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Memahami hubungan yang erat antara manusia dengan Allah, sebagai hamba dan Tuhan. Salat yang bisa mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar adalah salat yang dilakukan dengan penuh khusyuk dan kesadaran akan kehadiran Allah. Salat semacam ini bukan hanya sekadar ritual fisik, tetapi melibatkan hati dan pikiran yang fokus dan hikmat. Ketika seseorang melaksanakan salat dengan khusyuk, ia merenungkan makna setiap gerakan dan bacaan, merasakan kedekatan dengan Allah, dan mengingat tujuan dari ibadah tersebut. Kesadaran ini menumbuhkan rasa takut dan cinta kepada Allah, yang mendorong individu untuk menjauhi perbuatan yang dilarang dan menjaga integritas moral dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan demikian, salat yang khusyuk menjadi benteng kuat yang menjaga seseorang dari perbuatan keji dan mungkar, karena ia senantiasa mengingat Allah dan berusaha untuk tetap berada di jalan yang benar.
Akhlak adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada sifat-sifat moral dan karakter yang baik yang harus dimiliki oleh setiap individu. Akhlak mencakup berbagai aspek dari perilaku manusia, termasuk kejujuran, keadilan, kesabaran, kasih sayang, dan integritas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya akhlak dengan menyatakan bahwa tujuan utama dari diutusnya beliau adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini menunjukkan bahwa akhlak merupakan inti dari ajaran Islam, di mana setiap muslim diharapkan untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aspek kehidupannya, baik dalam hubungannya dengan Allah, sesama manusia, maupun dengan lingkungan sekitar. Adab, di sisi lain, adalah konsep yang lebih spesifik yang merujuk pada etiket atau tata krama dalam berbagai situasi. Adab meliputi cara berperilaku yang sopan dan santun dalam interaksi sosial, seperti cara berbicara, cara makan, cara berpakaian, dan cara menghormati orang lain, terutama yang lebih tua atau memiliki kedudukan lebih tinggi. Adab adalah cerminan dari akhlak dalam tindakan sehari-hari dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk menunjukkan rasa hormat dan kehormatan dalam berbagai konteks. Dalam Islam, adab sangat ditekankan karena memperlihatkan kesopanan dan menunjukkan nilai-nilai moral yang tinggi yang diajarkan dalam ajaran Islam. Dengan demikian, akhlak dan adab saling terkait. Akhlak adalah prinsip moral dan etika yang lebih luas, sedangkan adab adalah penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Proses perjalanan dari iman, Islam, dan ihsan membentuk peradaban manusia melalui 3 tahap utama yang saling berkaitan. Iman sebagai dasar keyakinan menanamkan kepercayaan dalam hati setiap individu terhadap keberadaan dan keesaan Allah, serta keyakinan kepada nabi-nabi, kitab-kitab, malaikat, hari kiamat, dan takdir. Keyakinan ini mendorong seseorang untuk memiliki visi hidup yang jelas dan tujuan akhir yang mulia, yaitu memperoleh ridha Allah. Dengan adanya iman, terbentuklah kesadaran moral dan spiritual yang kuat, yang menjadi pondasi kokoh dalam membangun karakter dan etika pribadi serta komunitas. Islam, sebagai manifestasi dari iman, diterapkan melalui amal perbuatan dan praktik ibadah sehari-hari seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Islam mengajarkan aturan-aturan hidup yang komprehensif mencakup aspek spiritual, sosial, ekonomi, dan politik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam, masyarakat akan terbentuk berdasarkan keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan. Hukum-hukum syariah yang diimplementasikan dengan benar menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan teratur, mengurangi konflik, dan meningkatkan rasa saling menghormati dan tolong-menolong di antara sesama. Ihsan adalah puncak dari perjalanan spiritual ini, di mana seseorang beribadah kepada Allah seolah-olah ia melihatnya, dan jika tidak mampu, ia yakin bahwa Allah melihatnya. Ihsan mendorong kualitas dalam setiap amal dan perbuatan, menciptakan etos kerja yang tinggi dan semangat untuk selalu berbuat baik dan memberikan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan. Dengan ihsan, tercipta peradaban yang tidak hanya maju secara material tetapi juga bermartabat secara moral dan spiritual. Nilai-nilai ihsan menghasilkan individu-individu yang unggul, yang pada akhirnya membentuk masyarakat yang beradab dan bermartabat, berkontribusi pada kemajuan peradaban manusia secara keseluruhan.